Kayak gitu. Jadi jokernya keluar hari ini. Nah, karena jokernya keluar, ya makanya kita main joker juga nanti ya. Ini yang kedua kalinya, ya. Yang saudara maksud itu apa? Saya yang tanya saudara, bukan saudara yang tanya. Saudara hadir di sini ya, harus saya tanya. Apa sih coba sih? Masih penuntut umum dan penasihat hukum. Sekarang saudara yang nanya saya yang nanya saudara. Majelis Hakim sangat marah sekali karena Roy Suryo mencari kesalahan mereka. Seolah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya, di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa. Kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Bukti menurut hukumnya, saudara dimatakan bersalah akan kami hukum. Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih kabar terbaru ya? Ya sebetulnya sih bukan baru-baru amat ya, sudah agak lama, yaitu tentang persidangan pra-peradilan yang sudah ke-1000 kali yang diajukan oleh si Dewa Panci ya, dan gugatannya atau tuntutannya tidak dikabulkan ya, yaitu ganti rugi 200 juta dan juga ada apa itu namanya. Konon dalam persidangan tersebut si Dewa Panci ini disemprot sama ketua majelis hakim. Saya sendiri tidak tahu teman-teman ya, apakah ini benar ataukah hanya hasil rekayasa AI netizen yang iseng ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terus hari ini saudara tadi sudah disampaikan hakim bahwa pra-peradilan yang dimohonkan oleh Roy Suryo tidak dapat diterima atau ditolak. Ini berkaitan dengan pengajuan permohonan ganti rugi material dan imaterial senilai 206 juta rupiah kepada Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Karena belum ada yang bayar, ini ditarik ke induknya yang punya kas negara ini, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, itulah makanya kita akan ajukan lagi. Ya, masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu, ya. Hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya, jack. Siapa itu jack? Hari ini selalu provokatif hakim memainkan ya. joker, kalau yang tidak kita. Jadi jokernya keluar hari ini. Nah, karena jokernya keluar, ya makanya kita main joker juga nanti ya. Selalu provokatif dan mengandung unsur fitnah, itulah yang sering dipertontonkan oleh si Dewa Panci ya. Dan terkait tuntutannya 200 juta menurut saya sangat kecil. Artinya kalau yang bersangkutan ini merasa dirugikan ya, dan hanya mau mengajukan tuntutan 200 juta, menurut saya ya sepertinya si Dewa Panci ini nggak kaya-kaya amat gitu ya. Seharusnya kalau merasa dirugikan ya mengajukan 1 miliar. Ini yang kedua kalinya ya. Yang saudara maksud itu apa? Saya yang tanya saudara, bukan saudara yang tanya. Saudara hadir di sini ya, harus saya tanya. Apa sih coba sih? Masih penuntut umum dan penasihat hukum. Sekarang saudara yang nanya saya yang nanya saudara. Itu beneran gak sih teman-teman ya? Jujur saya tidak tahu ya, karena sepertinya kok hakim yang menyidangkan itu gak sama gitu loh. Tetapi ini sangat viral di media sosial. Terserahlah teman-teman, coba tulis di kolom komentar bener ataukah enggak. Majelis Hakim sangat marah sekali karena Roy Suryo mencari kesalahan mereka. Seolah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya, di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Nah, biar saudara tahu. bagus. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa. Kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Ya. Bukti menurut hukumnya, saudara dimatakan bersalah akan kami hukum. Kali ini
Roy Suryo kena batunya. Kena Majelis batunya. hakim yang mengenangani pra peradilan sangat marah dan tersinggung karena Roy Suryo dianggap mencari-cari kesalahan mereka. Roy Suryo menganggap mereka itu sengaja mempersulit pra peradilan Roy Suryo. Keras dan lantang Majelis hakim memberi pelajaran Roy Suryo bahwa tidak semua majelis hakim, tidak semua orang itu bisa disuap, bisa direndahkan, dan bisa seenaknya dipermainkan. Nah, Baru kali ini Roy Suryo kena marah sampai ketakutan. ketakutan ya. Makanya hati-hatilah kalau bicara, Hati-hati Panji. salah paras. Ya, jadi Panji ya, kau harus hati-hati. Jangan kau pikir semua orang ini macam kayak kau gitu ya. Macam kayak acara-acara yang sering kau hadiri di televisi itu. Ya, tempat kau ngibul, tempat kau bacot ya kan. Nggak sama di pengadilan. Nak damprat kau ya. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Perbulan ternyata perapornya dimainkan. Hari ini hakim memainkan joker kalau itu yang tidak kita. Lanjut ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra peradilan yaitu Pak I Ketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Siapa yang mau bermain panjang? Bukan kami. Kami itu pengennya juga segera cepat. Ini selesai, cepat praper berikutnya. Praper berikutnya selesai, cepat praper berikutnya. Nah, ternyata prapernya dimainkan. Ya, masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu, ya. Hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya. Jack. Siapa itu jack? Nah, hari ini hakim memainkan joker kalau itu yang tidak kita ada. Jadi jokernya keluar hari ini. Nah, karena jokernya keluar, ya makanya kita main joker juga nanti ya. Gitu. Jadi jelas ya. Ini kalau dalam main kartu biasa, kita udah ngitung kartunya, harusnya jumlah kartu itu 41, ya. Ternyata lebih. Nah, jadi ada 40, ada joker. Ya udah, kita main panjang, kita main joker. Sekian, terima kasih. Panji, masih aja kau ini yang nggak taubat. Suatu saat pasti kau akan terjerumus dan termakan oleh bacotanmu sendiri ya. Semua orang kau salahkan, ketika itu menguntungkan bagimu ya kau bergegap gempita dan menganggap orang lain itu benar. Tapi kalau tidak menguntungkan bagimu, kau anggap orang lain itu memainkan perkara, dimainkan oleh Jokowi dan lain sebagainya. Ini saya nggak mengerti ya, orang ini kira-kira ya ketika kecil itu didikan orang tuanya bagaimana? Kok bisa ketika sudah dewasa, sudah tua semacam ini perilakunya seperti ini? Ngeri kali ya, ngeri. Ibaratnya kita main kartu, ya. Hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya. Jack. Siapa itu jack? Nah, hari ini hakim memainkan joker kartu yang tidak kita ada. Jadi jokernya keluar hari ini. Nah, karena jokernya keluar, ya makanya kita main joker juga nanti ya. Gitu. Jadi jelas ya. Ini kalau dalam main kartu biasa, kita udah ngitung kartunya, harusnya jumlah kartu itu 41, ya. Ternyata lebih. Nah, jadi ada 40, ada joker. Ya udah, kita main panjang, kita main joker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, joker, kita main joker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas atensinya, atas loyalitasnya untuk menunggu sidang ini yang sebentar saja sebenarnya. Tadi saya pikir bakal agak lama sedikit. Ya. Ternyata sebentar sekali dan hasilnya sebenarnya tidak kami duga. Jadi hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Ya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya, mungkin ngelesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus
Ngomong-ngomong, siapa sih emak-emak ini teman-teman? Yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya, emak-emak yang pakai kacamata hitam gitu ya. Apa namanya? Dusel-dusel aja kata orang Jawa kayak gitu ya. Ada orang lagi ngomong dusel-dusel aja, malah arah kamera fokus ke mama-mama yang satu ini gitu. Jangan-jangan ini penggantinya si dokter mangkrak, jangan-jangan. Juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan sebagai kasir negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas, on the paper. Karena itu ya mudah sekali. Biar sama-sama capek, saya batuk juga kan. Ya nanti kita ajukan lagi saja. Nah, Ya kan? Kita ajukan lagi permohonannya, lalu kita jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon. Nah, mudah-mudahan ketika kita mengajukan Kementerian Keuangan ya, atau Menteri Keuangan, nanti kita lihat ya, karena biasanya pejabatnya, maka nanti kita akan lihat apakah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengabulkan permohonan ganti rugi itu atau tidak. Sekali lagi, bukan soal besarnya jumlah, tetapi ini soal martabat ya. Setelah kita dimenangkan, tentunya konsekuensinya adalah mereka harus dihukum untuk membayar ganti rugi, dalam tanda kutip ya. Sekali lagi, bukan besaran jumlahnya. Sebelum Mas Roy, mungkin teman-teman lain, Bang Ristan silakan. Ya. Oke, Ya. gitu aja ya. Silakan di tengah. Terima kasih melengkapi apa yang disampaikan Bang Era tadi, bahwa memang tadi disampaikan oleh Hakim Tunggal bukan ditolak ya, tidak diterima karena belum diterima. kurang pihak. Kurang pihak ini adalah Menteri Keuangan ya. Sebagai tadi disampaikan, ada kalau tidak salah kami catat di PP nomor 27 tahun 93, kemudian diganti oleh PP tahun berapa ini? Nomor 92 tahun 2015. Ya, ini kalau nggak salah kita catat. Tapi nanti kita analisa lagi ya Bang ya, bahwa kalau memang benar begitu kita masukkan lagi Bang. Ya. Praper lagi untuk ganti rugi. Mungkin itu poin-poinnya Bang. Jadi cerita prapernya akan masih panjang. Karena yang bikin panjang hakim sendiri. Nah, itu. Coba kalau dia misalnya kabulkan permohonan, selesai nih kan. Tetapi karena dia tidak kabulkan permohonan, dia mengatakan tidak dapat diterima, which is itu berarti substansi perkaranya belum diuji, belum dipertimbangkan, maka kita akan ajukan lagi. Kapan diajukan lagi? Yang jelas nanti Jumat kita sudah ada praper yang baru Ya, soal pencekalan. Ya. Dan juga tim Dr. Tifa juga akan pra peradilan juga tanggal 12 Rabu ya. 12 depan ya. Oke. Siapa lagi? Silakan Ayah. Ya, Bu Ayah dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bu Ayah teman-teman ya. Untuk yang kesekian dan terus berlanjut, masih semangat nggak nih? Semangat tidak? Semangat. Semangat tidak nih semua? Kalau Semangat ada ya, nasi nah itu yang kita bujaknya butuhkan. semangat, ya kan? Ada di sini berarti semangat untuk Ya, berjuang bersama-sama. makanya ada nasi bungkus, Oke, dan tadi ya, betul kata rekan saya, semangat. yang pertama melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bung RH dan rekan kita, bahwa sekarang hari ini kita melanjutkan Ya. dari apa yang sudah dilengkapi, bahwa ingat kita akan terus berjuang dan akan kita daftarkan kembali, oke, supaya nanti lengkap para pihaknya. Oke, Oke, kalau kemarin oke, dinyatakan, tadi dinyatakan hari ini kurang pihak, next kita akan lengkapi pihak-pihak yang harus dilengkapi, sehingga permohonan kita dikabulkan dan tidak punya alasan lagi. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, Mas Roy ya. Semangat Terima kasih Mas kali Roy. ini orang. Ya memang sebelum Mas Roy yang agak menarik sebenarnya pihak termohon sendiri itu tidak berkeberatan sebenarnya dengan pihak-pihak yang kita mohonkan kan. Jadi cuma termohon dan turut termohon. Rupanya hakim kreatif juga, dia cari-cari. Ya sudahlah, nanti kita ajukan lagi ya. Ya. Oke. Pak Pak Yaya. Yaya. Pak Yasena, silakan. Sebagai siapa Pak? Sebagai lawyer. Lawyer juga. Pak Yasena. Oh, enggak ada, Gas. Ada lah Pak Yasena. Baik, terima kasih. Saya menambahkan aja ya. Jadi kalau yang namanya kita menuntut suatu pra peradilan itu memang ya tidak selamanya akan sesuai dengan keinginan kita, permohonan kita.
Dan Maunya ini satu menang pembelajaran sendiri aja. kurang pihak. Tadinya kan kita dengan mengajukan pihak hanya pihak kejaksaan aja. Tapi hari ini disampaikan sama hakim Prapid ini kurang pihak, yaitu merupakan satu tambahan ilmu edukasi hukum buat kami dan buat semuanya. Ya, berarti ganti rugi itu ada, kan gitu. Kan kita langsung tahu ganti rugi itu ada. Ya, PP 92 2015. Silakan nanti dibaca. Hanya kurang pihak tadi sudah disampaikan sama rekan-rekan kami. Ini akan kita lanjutkan apa yang menjadi pertimbangan hakim tadi, ya. Bukan berarti kita wah kalah nih, nggak kalah, nggak ada kalah di sini ya. Kita dikatakan kurang pihak pertimbangannya. Ingat kata pertimbangannya ya. Nah, jadi itu, jadi tolong rekan-rekan semua dan mungkin disaksikan banyak orang, aparat penegak hukum, mungkin rekan-rekan para advokat yang di mana-mana pun juga ya, banyak yang melihat seperti ini. Ayo kita jangan pesimis, jangan lemes gitu ya. Semangat gitu. Harus begitu. Biar segala sesuatu itu jelas ya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi sama Pak Roy Suryo saja. Mungkin bisa terjadi sama rekan-rekan semua juga di kemudian hari ya. Ganti rugi kita harus tahu semua ya. Bahwa terkait dengan satu permasalahan ya, boleh ganti rugi dari putusan Prapid pertama. Hakim sendiri yang ngomong, bukan kami. Hakim sendiri yang ngomong ya. Nanti ganti ruginya menyusul 14 hari. Sekarang kita lakukan ternyata kurang pihak, tapi tidak ditolak. Berarti masih diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurang pihakan itu siapa aja. Oke? Itu dari saya. Ayo kita semangat. Mari kita wujudkan penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar ada dan tidak istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Termul ke atas. Tapi semua berguna untuk semua lapisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan saja ya. Jadi yang pertama, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya kita terima dan alhamdulillah dengan baik ya. Itu artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak, nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat langsung. Saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum ya, lanjut ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari Hakim Tunggal pra peradilan yaitu Pak I Ketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Ya, yang jelas kita besok akan mengajukan pra peradilan yang keempat yaitu tentang cekal dan tentang adanya aturan-aturan yang saling sengkarut. Nah, jadi boleh kita juga mengkritisi di sana saling sengkarut. Ini juga saling sengkarut ternyata. Kenapa? Kesalahannya sebenarnya bukan dari kami. Karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal itu. Maka kemudian dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Coba sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur. Mungkin di situ sudah ditunjuk peraturan pemerintah nanti yang bayar siapa, Karena belum ada yang bayar, ini ditarik ke induknya yang punya kas negara ini, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, itulah makanya kita akan ajukan lagi, yaitu kasir negara. Jadi ini jelas ya, bukan ditolak, tetapi karena kurang pihak, maka belum disepakati. Nah, ini yang penting, yang terakhir, yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun adalah apa? Siapa yang mau bermain panjang? Bukan kami. Kami itu pengennya juga segera cepat ini selesai, cepat praper berikutnya. Praper berikutnya selesai, cepat praper berikutnya. Nah, ternyata prapernya dimainkan. Ya, masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu, ya. Hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya, Jack. Siapa itu Jack? Nah, hari ini
hakim memainkan joker, kartu yang tidak kita ada. Jadi jokernya keluar hari ini. Nah, karena jokernya keluar, ya makanya kita main joker juga nanti ya. Gitu. Jadi jelas ya. Ini kalau dalam main kartu biasa, kita udah ngitung kartunya, harusnya jumlah kartu itu 41, ya. Ternyata lebih. Nah, jadi ada 40, ada joker. Ya udah, kita main panjang, kita main joker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, joker, kita main joker. Ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya? Cukup. Oke, yuk, makasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ayo mari. Sekarang kita boleh wawancara dengan Kompas TV. Dengan? Wawancara dengan Kompas TV. Boleh, boleh. Yuk. Siapa yang punya mic? Mic, mikrofon. Yang punya mic siapa aja? Mau lihat. Oh ya. Mic Aida. Ini maaf, yang punya nih Kak Aida. Yang punya. Oh ya, mari. Bang. Oh, bajunya berapa? Ya, seperti itulah teman-teman ya. Panjang sekali ya, karena memang ini adalah golongan orang-orang yang suka membacot gitu ya. Suka ngedabrus bergantian, dan tadi yang paling panjang memang adalah si Dewa Panci ya. Ya, seperti itulah. Berulang-ulang dia menyampaikan bahwa akan mengajukan pra-peradilan ya 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sampai yang ke 1000 kali ya, nggak masalah lah ya, terus ajukan pra-peradilan sampai kalian tua modar ya, sampai gigi kalian rontok semuanya. Ya, nggak ada yang bisa saya komentarin lagi teman-teman ya, karena sudah kita saksikan bareng-bareng videonya tadi. Jadi silakan teman-teman menulis pendapat di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.